Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di Minggu 19 Juli 2020. Dengan tema, Iman yang Hidup. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Imam Maksum. Mari kita mempersiapkan diri dan tempat yang selayaknya beribadah kepada Tuhan. Persembahan dapat jemaat kumpulkan di dalam amplop di rumah masing-masing, diberi tanggal dan nama, dan kemudian jemaat bisa serahkan ke gereja atau menghubungi perwakilan majelis. Atau jemaat dapat mengirimkan ke rekening BCA GPMRI Batam yang sudah tertera. Halo adik-adik semua, ibadah online Sekolah Minggu GPMRI Batam akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Akan ada Tata dan Toto yang akan menemani adik-adik untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Mari Papa dan Mama tolong mendampingi setiap anak-anak untuk bisa mengikuti ibadah online dengan baik, membaca Alkitab, menghafal ayat, serta membuat aktivitas bersama-sama. Link ibadah online Sekolah Minggu sudah disertakan bersama-sama dengan link ibadah online kebaktian umum. Mari Papa dan Mama, kakak dan adik bisa menolong setiap anak-anak untuk bisa beribadah online dengan baik. Hari ini, tanggal 19 Juli 2020, Gereja GPMRI Batam akan kembali mengadakan ibadah keluarga yang akan diadakan pada pukul 5 sore. Mari seluruh jemaat kita bersama-sama bersekutu, berdoa, dan saling mendukung di dalam persekutuan kita. Ibadah akan dilakukan melalui Zoom Fellowship. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti persekutuan ini. Persekutuan tengah minggu tetap diadakan seperti biasa melalui Zoom Fellowship. Persekutuan Komisi Pria setiap hari Rabu pukul 7 malam. Persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom, live Instagram, maupun live Facebook GPMRI Batam. Persekutuan wanita akan diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Persekutuan KPR setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Mari kita tetap bersama-sama bersekutu melalui sosial media yang ada, agar dalam masa-masa ini kita bisa tetap saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Jemaat juga bisa memperhatikan beberapa sosial media GPMRI Batam. Instagram @gpmri_btm, Facebook GPMRI Batam, dan YouTube channel GPMRI Batam Official untuk mengikuti persekutuan maupun mengetahui informasi mengenai kegiatan gerejawi GPMRI Batam. Ibadah kita selama bulan Juli akan tetap diadakan secara online. Ibadah offline dan online akan dimulai pada bulan Agustus, minggu pertama. Gereja akan membuka ibadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Diharapkan setiap jemaat dapat memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh setiap jemaat. Informasi mengenai ibadah selanjutnya akan disampaikan kepada jemaat melalui sosial media yang ada. Mari tetap terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Dalam masa new normal ini, biarlah kita pun tetap menjaga diri dan tetap menjaga kebersihan agar mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita juga terus berdoa bagi pemerintah, tim medis, pasien, maupun setiap masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menopang kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat kekasih di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kita juga bisa beribadah meskipun di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu kita naikkan satu pujian di dalam KPPK 60 Suci Suci Suci. Suci, suci, suci.
Teduh. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Fotum kita pada pagi hari ini di dalam Yesaya 63 ayat 7. Saya mengundang jemaat untuk membaca di dalam ayat mas kita di dalam Roma 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani. Mari kita saat ini kita memuji nama Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kita sudah tenang dan sungguh indah bersama Dia. Mari kita naikkan satu pujian, Indah Bersamamu. Dekat padamu, nya dekat padamu, ada kekuatan baru, perlindunganku, keselamatanku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sertai jalanku sepanjang hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Tuhan berkati pada pagi hari ini kita beribadah meskipun di rumah masing-masing, kita tetap semangat beribadah. Berkati Tuhan supaya persembahan beribadah ini dari awal sampai akhir supaya lancar Tuhan. Dan ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang. Selanjutnya akan khotbah yang dipimpin oleh Pendeta Imam Maksum dengan tema Iman yang Hidup. Kita percaya kepada Yesus karena Tuhan Yesus setia dan tambahlah imanku. Mari kita naikkan satu pujian di dalam KPPK 222, Ku percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, darah sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidup. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah iman. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa, kita meminta pimpinan dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali lagi untuk beribadah meskipun kami di rumah masing-masing.
Kami akan mempersiapkan hati kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, menyapa, menegur, dan memakai kami. Memberkati hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan. Pakai dia, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi nyata bagi kami. Memberkati setiap fasilitas sarana yang kami pergunakan. Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-18. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab dan mengikuti di rumah masing-masing. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiporus, yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma,
Ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat tema renungan yang akan kita renungkan bersama-sama, iman yang hidup. Iman yang hidup. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan, saya bacakan untuk kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, jika kita bersama-sama membaca surat Timotius ini, kita diingatkan kembali. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat apa yang Tuhan ingin bicarakan dan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Tentang hal yang penting, hal yang mendasar yang harus kita miliki di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang yang percaya pada zaman ini. Saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat bagaimana iman yang hidup, di mana iman yang seharusnya hidup di dalam diri setiap orang. Bagaimana iman itu bisa kelihatan hidup. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita membaca secara tidak langsung kita mendapati di dalam ayat yang kelima, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima ini, kita mendapati tentang keluarga. Tentang keluarga yang dipakai oleh Allah sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Allah. Kita akan melihat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, ataupun yang saat ini sedang merencanakan untuk membentuk dan membangun keluarga. Saya yakin dan percaya itu rencana yang baik, rencana yang indah, rencana yang memang direncanakan oleh Allah. Dan perlu kita mengetahui sebelum kita merencanakan untuk membentuk keluarga rumah tangga. Jika kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berdaulat, Allah yang kita percayai di dalam diri Yesus Kristus, sudah merencanakan, bahkan membentuk keluarga yang ada di dunia ini. Jika kita bersama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 2, kita akan mendapati keluarga pertama yang Allah bentuk adalah keluarga Adam dan Hawa. Bagaimana Allah membentuk dan mempersiapkan keluarga ini yang terbaik. Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada Adam maupun kepada Hawa. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki di dalam keluarga yang dibentuknya itu. Jika kita bersama-sama membaca terus firman Tuhan dan senantiasa membaca, ada satu mandat ilahi yang Tuhan berikan
percayakan kepada keluarga. Memenuhi bumi ini dengan keturunan yang takut dan percaya kepada Tuhan. Dengan pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, mencari Tuhan. Firman Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat apa yang dikatakan firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita mendapati tentang pribadi-pribadi yang ada dan menjadi bagian di dalam keluarga. Yakni yang pertama Louis dan Eunike. Siapa mereka? Di dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, Louis adalah nenek dari Timotius. Dan Eunike adalah ibu dari Timotius. Paulus mendapati kedua wanita ini percaya kepada Allah yang hidup, takut kepada Allah yang hidup. Kalau kita bersama-sama membaca dan mencermati dengan baik, di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Dua wanita ini dibicarakan mereka hidup di dalam iman. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka sungguh-sungguh percaya tanpa meragukan Allah di dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka hadapi. Jika kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa-masa itu diperhadapkan dengan banyak tantangan, penderitaan, ancaman iman mereka. Dan mereka tetap percaya kepada Allah. Mereka percaya Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka tetap percaya. Keluarga ini tetap percaya. Saya yakin dan percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang takut Tuhan. Louis dan juga Eunike sebagai umat yang dipilih memahami betul akan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Louis mengajarkan Eunike bagaimana takut Tuhan, bagaimana percaya kepada Tuhan. Demikian juga Eunike yang percaya kepada Tuhan, bagaimana mengajar Timotius anaknya untuk percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu itu tidak bisa kita lepaskan sebagai umat, sebagai bangsa Israel, orang Yahudi, memahami betul tentang Shema. Di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara yang kasih, mengasihi Tuhan adalah satu bentuk nyata. Saya percaya kepada Tuhan. Inilah yang ditetapkan, diperintahkan, diamanatkan oleh Allah di dalam umat yang dipilih sebagai umat yang ditetapkan oleh Allah. Umat Israel. Oleh sebab itu Louis, demikian juga Eunike, melakukan, menjalankan amanat itu di dalam keluarga yang Tuhan percayakan kepada mereka. Louis mengajarkan kepada ibu Timotius yakni Eunike, dan Eunike mengajarkan kepada Timotius tentang iman, mengasihi Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga seringkali kehilangan sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengajarkan, membiasakan iman yang nyata. Saya yakin dan percaya sebagai nenek Louis mengajar Eunike, Ibu Timotius, bagaimana percaya kepada Tuhan. Mungkin contoh-contoh sederhana ketika makan, berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur bahwa Allah di dalam kebesarannya tetap memberikan berkat untuk dinikmati. Demikian juga saya yakin dan percaya Eunike sebagai ibu mengajarkan kepada Timotius. Mungkin sebelum tidur berdoa. Minta perlindungan dan penjagaan Tuhan. Pagi-pagi bangun sebelum melakukan banyak kegiatan berdoa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Keluarga harus menjadi tempat utama dan pertama untuk mengajarkan tentang Allah. Tentang Allah yang hidup, tentang Allah yang mengasihi, dan bagaimana kita juga perlu mengasihi Allah sebagai bukti, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Keluarga harus menjadi tempat utama dan pertama untuk memperkenalkan Allah kepada setiap anggota keluarga yang ada di dalam keluarga dan rumah tangga itu. Jika kita membaca Sema, Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 9. Di sana firman Tuhan mengatakan, ajarkanlah itu berulang-ulang. Dimanapun, kapanpun, ketika engkau berbaring, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, dimanapun, kapanpun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita? Saya yakin dan percaya bahwa setiap keluarga yang Tuhan berikan, keluarga yang kita miliki, ada rencana Allah, ada maksud Allah, ada tujuan Allah di dalam setiap keluarga kita. Menyatakan, mengerjakan, dan memperkenalkan tentang Allah kepada setiap anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya anak-anak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti bagaimana keluarga yang seharusnya, yang benar-benar Tuhan inginkan. Bukankah kita seringkali menyerahkan tanggung jawab untuk mengajar anak kita tentang iman kepada gereja maupun sekolah? Padahal itu kalau kita membaca firman Tuhan itu adalah bagian utama dan pertama keluarga. Bagaimana setiap kita keluarga, orang tua, mengajar anak-anak kita tentang iman kepada Allah. Bagaimana kita percaya kepada Allah, bagaimana kita mengandalkan Allah. Ketika ada pergumulan dan masalah, apakah kita membawa anggota kita, keluarga kita datang dan berdoa kepada Tuhan? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sampai hari ini saya masih belajar tentang hal itu.
Meskipun anak-anak kami sudah besar, kami tetap melakukan apa yang kami lakukan dulu ketika mereka masih kecil-kecil. Ketika mereka masih kecil-kecil, kami mengajarkan mereka bagaimana berdoa, bagaimana membaca Alkitab, bagaimana mereka harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa dulu sebelum pergi ke sekolah. Berdoa dulu sebelum melakukan ini dan itu. Mungkin itu perkara-perkara kecil, tetapi itu harus kita biasakan. Sehingga setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita menyadari, mengerti mengapa mereka percaya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Tetapi oleh karena Allah, oleh karena Tuhan Allah kita, Dia memelihara kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita berharga di hadapannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan abaikan waktu, kesempatan di dalam setiap keluarga. Bagi kita yang sudah berkeluarga, bagi saudara-saudara yang sedang merencanakan, memprogramkan hal itu. Sebelum saudara melakukan, merencanakan itu, Allah terlebih dahulu sudah mempersiapkan, merencanakan untuk setiap keluarga yang Tuhan izinkan kita bentuk, kita miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam keluarga kita. Hal yang mutlak dan mendasar yang perlu kita lakukan. Saya yakin dan percaya Louis dan Eunike sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mata mereka tidak tertuju kepada penderitaan, pergumulan yang mereka hadapi setiap hari. Tapi mereka percaya kepada Tuhan. Yang bukan saja bisa menyelamatkan mereka dari hukuman dosa, binasa, tetapi juga memelihara dan memelihara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, tidak mudah. Tapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan mempercayakan anggota-anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak di tengah keluarga kita, Tuhan juga sudah siap untuk menolong kita. Masalahnya adalah, apakah kita melibatkan Dia di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua tentang iman yang hidup. Iman itu bukan menjadi milik Louis seorang pribadi, bukan juga menjadi milik Eunike seorang pribadi, tetapi juga Timotius. Iman Eunike, iman Louis, juga iman Timotius. Artinya siapa yang dipercaya oleh Louis, siapa yang dipercaya oleh Eunike, itu juga yang dipercayai oleh Timotius. Di dalam ayat yang kelima bagian A di sana dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Imanmu yang tulus ikhlas. Timotius sebagai seorang muda yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu dihasilkan dari keluarga yang sungguh-sungguh memiliki iman yang hidup. Iman yang mengandalkan Allah.
melibatkan Allah, menyertakan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah iman yang hidup di dalam Timotius. Iman yang dimiliki oleh Timotius. Percaya akan Allah yang hidup. Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Allah yang sudah menebus mereka. Melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian kembali melihat tentang iman kita, tentang iman saya, demikian juga iman anak-anak kita. Pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan di tengah keluarga kita. Apakah mereka sungguh-sungguh mempercayai dan mengandalkan Allah yang hidup? Allah yang sudah menyelamatkan mereka, Allah yang mampu menolong mereka. Generasi yang percaya, mengasihi Tuhan, takut Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu iman ini bukan hanya tugas dan kewajiban gereja, sekolah untuk mengajarkan tentang iman. Tetapi tanggung jawab utama dan pertama adalah keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mulailah. Jika kita belum mulai, jika saudara belum mulai, mulailah berdoa bersama-sama pagi hari sebelum mereka berangkat ke sekolah. Malam hari sebelum tidur, membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, beribadah bersama-sama. Ini adalah cara kita mengajar mereka untuk memiliki iman yang hidup. Iman yang bukan hanya menjadi milik kita, menjadi milik orang tua, tetapi juga menjadi anak-anak, milik anak-anak Allah yang dipercaya oleh anak-anak kita. Bagaimana kita mengajar mereka? Mulailah dari keluarga. Kami ingat ketika anak-anak kami kecil, kami harus membacakan buku cerita tentang Tuhan Yesus. Buku yang pernah kami punya itu bukan hanya dibaca sekali, diceritakan dan didengar sekali. Diulang-ulang, mereka tidak bosan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita punya waktu untuk mengerjakan sesuatu yang penting di luar rumah kita, jangan lupakan hal yang terpenting di dalam keluarga kita. Mengajar anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya jika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang menurut kita penting di luar sana. Saya yakin juga Tuhan memberikan saya dan saudara waktu untuk mengerjakan sesuatu yang terpenting di dalam keluarga rumah tangga kita. Mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Timotius memiliki iman yang tulus, ikhlas. Percaya kepada Tuhan. Apakah mereka tidak menghadapi penderitaan? Tetap mereka penderitaan. Jika kita membaca bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus berkata, jangan malu karena aku ikut Yesus menderita, teraniaya dan sebagainya. Orang bisa malu dan takut. Tetapi Timotius tidak. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan.
Karena dia tahu, dia tidak harus malu untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan situasi dan keadaan yang terjadi dan dialami saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman yang tulus ikhlas. Inilah iman juga yang dimiliki oleh Lois dan Eunike. Dan juga dimiliki oleh Timotius yang masih muda. Iman yang tulus ikhlas. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagian yang ketiga. Timotius di mata Paulus. Siapa Timotius bagi Paulus? Ini yang bisa kita lihat. Bagaimana keluarga memakai dan mempergunakan setiap kesempatan untuk mengajarkan iman dan menghasilkan iman. Bagaimana Timotius percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Timotius di mata Paulus. Timotius, siapa Timotius bagi Paulus? Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2, kita bisa melihat siapa Timotius bagi Paulus. Saya bacakan demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Paulus berkata demikian kepada Timotius, anakku yang kekasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Paulus bukan tidak mengenal dan tidak tahu siapa Timotius. Paulus tahu dan mengenal siapa Timotius. Secara khusus imannya kepada Yesus. Iman pengenalannya akan Tuhan. Paulus tahu persis. Dan Paulus mengatakan, anakku yang kekasih. Bagaimana perasaan Timotius ketika ada seorang hamba Tuhan yang senior, yang menjadi guru yang besar bagi dia, menyebutnya anakku yang kekasih. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya yakin dan percaya ketika Paulus menyebut Timotius, anakku yang kekasih, iman menjadi salah satu hal penting yang menjadi perhatian Paulus. Iman itu pula yang memampukan dan mendorong Timotius untuk berani melayani Tuhan Yesus, menderita bagi Yesus, memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku yang kekasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya Timotius dikasih oleh Paulus, tetapi terlebih Tuhan Yesus sudah mengasihi dia, memakai dia menjadi alat yang hidup untuk melayani dia. Saudara, ini yang perlu bersama-sama kita perhatikan. Ketika Tuhan
Allah yang kita percayai, Allah yang memperkenalkan diri di dalam Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan berkarya di dalam Yesus Kristus untuk menebus kita dari segala dosa dan salah kita. Dia sudah mengasihi kita. Dia sudah berkorban untuk setiap kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara percaya kepada Dia hari ini. Apakah ketika kita percaya dan mempercayai Dia kita tulus ikhlas? Atau kita menempatkan syarat-syarat tertentu untuk percaya kepada Tuhan? Ya Tuhan, kalau usahaku lancar, aku akan percaya. Kalau aku sehat, aku akan percaya. Kalau aku tidak begini, aku akan percaya. Saudara, Allah kita, Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Allah yang berkorban untuk kita tanpa memberi syarat. Oleh sebab itu ketika kita mempercayai Dia, marilah kita mempercayai Dia dengan iman yang tulus ikhlas. Allah yang sudah mengasihiku. Allah juga yang mengasihi anak-anakku. Allah yang tahu bagaimana menolong dan mencukupi mereka, memelihara mereka, menjaga dan melindungi mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya punya prinsip ketika anak-anak saya bersama-sama dengan saya merasa saya punya tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua. Untuk menjaga, melindungi, dan menolong mereka. Ketika mereka bersama-sama dengan saya. Ketika mereka ada di samping kanan kiri saya. Tapi ketika mereka sudah pergi jauh, tidak lagi bersama saya. Tangan saya sudah tidak cukup panjang untuk menolong mereka. Maka saya percaya saya punya Allah. Saya punya Tuhan yang bisa menjaga, yang lebih sempurna pertolongannya, yang lebih nyata penjagaan dan pelindungannya. Dia akan menjaga setiap anak-anak saya, dimanapun dan apapun yang mereka hadapi. Saya percaya itu. Karena ketika mereka ada di samping saya percaya Tuhan menempatkan saya sebagai orang tua untuk menjaga, melindungi, dan menolong mereka. Tapi ketika saya tidak lagi bersama-sama mereka dan mereka jauh dari saya, maka saya percayakan mereka kepada Tuhan. Jauh lebih dapat menolong mereka daripada saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jika hari ini Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, apakah kita mempercayainya dengan tulus ikhlas? Apakah iman yang hidup di dalam hidup kita, itu juga iman yang hidup di dalam setiap anak-anak kita, di dalam setiap anggota keluarga kita? Mereka mungkin suatu saat tidak bersama dengan kita. Tetapi akan ada Allah yang senantiasa hadir menolong dan mencukupi mereka. Ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Sehingga mereka bukan mengandalkan kita orang tuanya, tetapi mengandalkan Allah yang dipercayai oleh bapak ibunya. Allah juga yang bisa menolong dan menyertai mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dan menyapa kami. Mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti terlebih melakukannya. Engkau menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu
yang pada saat ini ada. Engkau menolong mereka satu persatu. Engkau menolong keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi anak-anak mereka. Jika mereka sedang menghadapi pergumulan dan masalah, biarlah Tuhan Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Engkau menolong dan menopang mereka satu persatu. Engkau menolong dan berkati iman setiap jemaat, sehingga di dalam situasi dan kondisi apapun, kami semakin mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan takut Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Khususnya Tuhan, hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai jemaat dewasa. Di tengah-tengah masa pandemi corona ini, Engkau menolong dan berkati mereka, menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan, menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga setiap jemaat senantiasa menikmati pemeliharaan-Mu yang nyata. Terima kasih, hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan di gereja ini, baik secara online maupun offline. Engkau menolong dan berkati. Berkati juga Tuhan untuk persiapan Natal di gereja kami. Engkau menolong dan turut campur tangan. Engkau menolong dan berkati untuk rekan-rekan setiap pengurus di setiap komisi sampai jemaat. Engkau menolong dan berkati. Kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, sampai kepada RT kami. Engkau menolong dan berkati mereka. Berikan mereka kerjasama dan kesehatan di dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk penanganan virus corona yang sampai hari ini Engkau menolong dan berkati. Di tengah-tengah situasi dan keadaan ini, kami masyarakat harus bekerja, harus beribadah, harus sekolah. Engkau menolong dan berkati ya Tuhan, supaya kami sungguh memiliki hikmat bagaimana kami dapat mempergunakan waktu-waktu ini. Terlebih kami dapat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk tim medis di negeri ini. Memberkati mereka, memberkati keluarga rumah tangga mereka. Baik dokter, perawat, juga ahli medis. Engkau menolong. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk aparat keamanan di negeri kami. Baik TNI, Polri, dimanapun mereka berada menjalankan tugas. Baik di kota besar sampai di pelosok. Engkau menolong dan berkati. Di tengah-tengah situasi ini Tuhan, banyak orang, ada orang-orang yang ingin merencanakan hal yang tidak baik. Tuhan menggagalkan rencana-rencana mereka. Supaya Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan-Mu nyata di negeri ini. Engkau menjaga dan melindungi negeri ini. Terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan untuk pemberitaan Injil. Engkau menolong dan berkati. Berkati sinode kami dalam setiap pelayanan. Memberkati ketua sinode kami, memberkati badan pekerja sinode kami, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di bawah naungan sinode. Engkau menolong dan berkati, mencukupi ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Hamba-Mu terus percayakan doa ini. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Pendeta Imam Maksum, supaya firman ini menjadi pedoman kita sehari-hari. Mari saat ini kita berikan terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa dikumpul di dalam amplop atau bisa ditransfer. Mari kita juga naikkan satu pujian, Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi. Allah
segala perkara, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sudah melakukan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan, supaya persembahan ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan atau beribadah melayanimu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.